Shalom saudaraku, selamat datang di program Saya Mengikut Yesus. Kembali berjumpa dengan saya, Gustono Asin. Di kesempatan ini saya ingin mengajak saudara belajar firman Tuhan tentang Tuhanlah perlindunganku, yang terambil dari Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi ialah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara yang kasih Tuhan, membaca janji-janji perlindungan Tuhan di dalam Mazmur pasal 91 ini memang sangat fantastis dan luar biasa. Contohnya misalnya ayat yang ketiga, dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dikatakan dalam ayat ini Tuhan akan melindungi kita dari orang jahat yang ingin menjerat kita, orang jahat yang ingin mencelakai kita, dan dari penyakit sampar yang busuk. Dalam ayat 5 dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, seperti virus corona. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Wow. Dan di ayat 10 dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Wow. Jadi orang percaya yang berlindungan di bawah naungan yang maha tinggi akan dilindungi dari orang jahat, dilindungi dari sakit penyakit. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, kamu hanya akan menonton saja. Dan ayat 10, dia akan melindungi kamu dari malapetaka dan lain sebagainya. Saudara, ini adalah perlindungan Tuhan yang fantastis, merupakan mujizat, merupakan supranatural, ya. Dan ayat ini menjadi ayat favorit di tengah pandemi COVID-19. Bahkan hamba-hamba Tuhan banyak mengkhotbahkan ayat ini dan berkata, saudara yang kasih Tuhan, lihatlah pada Mazmur 91, luar biasa janji Tuhan. Saudara, di tengah virus corona ini, orang-orang percaya yang mengimani Mazmur 91 ini tidak akan terkena virus corona, ya. Mereka menjadikan ayat ini seperti mantra. Dan beberapa hamba Tuhan yang saya lihat di YouTube, mereka mengajarkan kepada jemaat supaya menghafalkan ayat ini, mengucapkannya setiap hari. Itu tidak ada salahnya juga, saudara-saudara, itu betul mengimani. Tetapi kenyataannya adalah, mengapa hari ini kalau kita melihat kenyataan dan faktanya, banyak hamba Tuhan yang terinfeksi virus corona, ada yang meninggal dunia, banyak anak-anak Tuhan yang terpapar virus corona, ya, banyak yang meninggal, ada yang hidup, dan ada yang sembuh. Nah, saudara, di mana janji Tuhan ini? Kenapa kalau Tuhan di dalam ayat ini dikatakan, kamu hanya akan menonton saja, walaupun 1.000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, kamu hanya akan menonton saja. Tapi kenyataannya hari ini kita melihat begitu banyak orang yang seolah-olah janji Tuhan ini tidak terjadi kepada mereka. Ya. Kenapa? Bahkan hamba-hamba Tuhan loh, berarti mereka itu orang suci, orang baik, ya,
orang yang kenal Tuhan dan percaya Tuhan. Kenapa seolah-olah Tuhan itu tidak berkuasa menepati janjinya? Kenapa seolah-olah Tuhan itu seolah-olah tidak berkuasa untuk melindungi dan menjaga, sehingga ada banyak hamba Tuhan, anak Tuhan yang juga pada akhirnya meninggal dunia karena virus corona. Nah, bagaimana mengaplikasikan ayat ini? Bagaimana sebenarnya ayat ini diterapkan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara? Nah, untuk mendapatkan keseimbangan supaya kita bisa mengerti ayat ini, maka kita di dalam penafsiran Alkitab yang baik adalah kita harus membaca seluruh pasal, seluruh ayat dalam Alkitab secara keseluruhan, tidak boleh ada ayat yang bertentangan. Nah, kita akan membaca di dalam satu pasal dalam Perjanjian Baru tentang perlindungan Tuhan juga, supaya kita bisa mendapatkan keseimbangan tentang perlindungan Tuhan. Saya ingin mengajak saudara membaca di dalam Matius pasal yang kedua ayat 13-15. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Nah, ini juga bicara tentang perlindungan Tuhan. Kenapa, saudara? Pada waktu itu, setelah mendengar berita bahwa ada Mesias, seorang raja yang akan lebih besar daripada Herodes, akan lahir, dan dia lahir di Bethlehem, Herodes menjadi ketakutan dan tidak ingin ada saingan. Herodes ini adalah seorang psikopat. Herodes ini adalah orang gila, saudara, yang gila kekuasaan. Tidak boleh ada saingan. Jadi ketika dia mendengar ada seorang raja yang lahir, maka dia mau bunuh. Itu adalah bayi Yesus. Dan malaikat Tuhan memberi mimpi kepada Yusuf dan berkata, "Yusuf, bawa anak itu dan ibunya, larilah ke Mesir." Malam itu juga Yusuf langsung berangkat ke Mesir, pergi. Cara Tuhan melindungi Yusuf, bayi Yesus dan Maria adalah menyuruh mereka pergi. Itu juga cara Tuhan melindungi Yesus, saudara. Nah, melalui pasal tadi, ayat tadi, saya ingin menggabungkan dengan Mazmur 91 dan kita akan mendapatkan penerapan yang tepat bagaimana kita mengaplikasikan, ya, bahwa Tuhan adalah perlindungan kita, ya, bagaimana aplikasinya, ya, yang tepat. Nah, saudara, bagaimana cara Tuhan melindungi kita? Tuhan akan melindungi kita, tapi kita jangan mencobai Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana cara Tuhan melindungi kita? Tuhan akan melindungi kita, tapi kita jangan mencobai Tuhan. Seperti dalam Matius pasal 2 ayat 13-15 tadi, Yusuf disuruh pergi oleh Tuhan, dan Yusuf tidak ada neko-neko. Yusuf bisa berkata kepada Tuhan, "Tuhan, bukankah ini bayi Yesus adalah Mesias, Tuhan yang jadi manusia? Tidak bisakah Engkau utus malaikat? Tidak bisakah misalnya ada tentara Herodes datang, dibuat tidak bisa melihat, buta, atau mungkin mereka nyasar, atau mungkin mereka mental, atau mungkin mereka mati di tempat dan sebagainya?" Bisa saja, tapi Yusuf tidak mau mencobai Tuhan. Disuruh lari dia, saudara. Kemudian di dalam Matius pasal 4 ayat 5, Matius pasal 4 ayat 5-7, Tuhan Yesus berkata begini dalam pencobaan. "Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab pada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.' Yesus berkata kepadanya, 'Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu.' Iblis berkata kepada Tuhan Yesus, 'Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah.' Kenapa? Karena malaikat Tuhan akan menatang engkau, dan kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Apa jawaban Tuhan Yesus? 'Nyahlah engkau iblis. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu.' Iblis berkata, 'Kamu jatuhkan dirimu ke bawah, Tuhan pasti akan lindungi kamu. Malaikat Tuhan akan diutus untuk menatang engkau.' Dan Yesus berkata, 'Jangan mencobai Tuhan Allahmu.' Tuhan Yesus hendak berkata kepada kita, ya, Tuhan akan melindungi, tapi kita jangan mencobai Tuhan. Nah, sebenarnya ayat yang dikutip oleh iblis itu terambil dari Mazmur pasal 91 tadi, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Di dalam ayat 12, Mazmur 91 ayat 12, inilah ayat yang dikutip oleh iblis. Jadi iblis itu hafal firman Tuhan, saudara ya. "Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk
kepada batu di dalam ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Inilah yang dikutip oleh iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, hai iblis, enyah engkau, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Dengan kata lain, bagaimana cara Tuhan melindungi kita? Tuhan akan melindungi kita, tapi kita jangan mencobai Tuhan. Itu yang pertama. Tuhan pasti akan melindungi engkau, tapi sebisa mungkin kalau bisa lari, kalau bisa menghindar, lebih baik lari. Contoh misalnya, kalau ada kerusuhan misalnya, saudara masuk ke satu daerah, bawa mobil, terus kebetulan ada kerusuhan, jangan saudara terobos kerusuhan itu, belok arah lari saudara. Nah, kalau saudara misalnya saudara naik kendaraan sepeda motor misalnya, ya, saudara sudah berdoa, Tuhan lindungilah kami dalam perjalanan kami akan melayani engkau, tibakan dengan selamat supaya kami bisa memberitakan Injil di gereja yang akan kami layani dan sebagainya. Saudara percaya Tuhan akan lindungi saudara, tapi di dalam perjalanan di tikungan buta saudara nyelip kendaraan yang lain, jalannya sempit, di tikungan buta masih maksa nyelip, ngebut-ngebutan seperti Valentino Rossi ya, di tanjakan yang buta juga nyelip lagi. Waduh, itu cari mati saudara. Tuhan akan melindungi saudara, tapi jangan kamu mencobai Tuhan Allah. Itu namanya mencobai Tuhan saudara. Nah, itu contoh misalnya. Bahkan dalam Markus pasal 16 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, Markus pasal 16 ayat 18 dikatakan begini, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Wow, hebat, luar biasa ayat ini saudara. Kamu akan minum racun maut, tapi kamu tidak akan apa-apa. Kamu tidak akan mati, kamu tidak akan celaka. Nah saudara, bukan berarti ini bisa diartikan seperti itu ditelan mentah-mentah. Lalu misalnya pas ada acara pesta, orang-orang menghidangkan arak, lalu saudara bilang, oh, kalian cuma minum arak, itu kecil, itu tidak ada apa-apanya, lihat aku minum nih racun rumput. Nah, sebab Alkitab berkata kamu akan minum racun maut dan kamu tidak akan celaka. Bukankah ini adalah firman Tuhan? Lihat, saya akan minum racun maut. Kalian lihat nih, tidak akan apa-apa, kata firman Tuhan. Nah, bukan begitu saudara. Tuhan akan melindungi engkau, tapi kamu jangan mencobai Tuhan. Nah, kalau kamu lakukan itu, kamu akan mati konyol saudara. Nah, tidak bisa diartikan ayat itu seperti itu. Ayat itu tentang pemberitaan Injil. Misalnya kalau kita memberitakan Injil, kita tidak tahu ada orang meracuni kita minum racun maut, itu kita tidak tahu. Nah, disitulah kuasa Tuhan bekerja sehingga kita tidak celaka. Itu maksudnya saudara. Kalau sudah tahu itu racun, ngapain diminum? Lari saudara, buang. Sebab itu ada seorang hamba Tuhan bernama Robert Schuller berkata begini, berdoalah tapi kuncilah pintu mobil Anda. Berdoalah tapi kuncilah pintu mobil Anda. Artinya begini, kita ya berdoa minta Tuhan lindungi mobil kami supaya jangan dicuri orang, tapi kuncilah mobil itu saudara-saudara. Jangan mengundang pencuri, jangan letakkan kuncinya di dalam itu. Ya. Artinya ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ya, Tuhan itu bukan satpam kita. Saudara jangan jadikan Tuhan rendah sekali seperti satpam saudara. Ya. Saudara tinggalkan mobil itu luar, tinggalkan kendaraan motor saudara di luar, kuncinya ada di situ, stangnya tidak dikunci, kuncinya ada nempel di situ. Saudara berdoa, Tuhan lindungilah motor saya percaya tidak akan dicuri orang. Bukan begitu saudara. Tuhan itu bukan satpam saudara. Ya, saudara kunci motornya, kunci stangnya, taruh di tempat yang aman. Ya, tapi berdoa Tuhan lindungi kendaraan kami. Begitu saudara. Jangan mencobai Tuhan. Ya, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, walau Tuhan melindungi, namun jangan kita mencobai adalah jangan ugal-ugalan di jalan raya. Seperti saya bilang tadi, jangan mentang-mentang baru nonton Marquez, Valentino Rossi lagi adu-adu lajunya ya kendaraan mereka, ya saudara ikut-ikutan di jalan raya seperti itu. Jangan saudara. Saya kan anak Tuhan, nggak akan apa-apa. Jangan mencobai Tuhan saudara. Jangan nyalip di tikungan dan tanjakan. Nah, salah satu rahasia supaya bisa selamat di dalam perjalanan adalah setiap kali tikungan dan tanjakan tidak boleh nyelip, tidak boleh maksa untuk nyelip. Itu haram hukumnya, kata Roma Irama saudara. Haram itu hukumnya kalau saudara mau selamat. Ya saudara bilang, saya sudah berdoa
Dan tadi kita sudah didoakan oleh hamba Tuhan yang penuh dengan kuasa dan mukjizat, yang sudah mengutus kita dalam pelayanan ini. Pasti kita selamat. Sebab itu gitu, kejar laju-laju. Waduh, jangan mencobai Tuhan, saudara. Nah, kalau saudara merasa ngantuk di dalam perjalanan saudara, ya berhentilah sejenak, singgah di warung, tiduran sebentar, supaya stamina saudara kembali dan tidak ngantuk. Ya. Saudara tidak perlu kunci rumah, motor taruh di luar, kunci taruh di stang dan sebagainya, pasti Tuhan akan lindungi. Wah, itu saudara ngundang pencuri, saudara. Ya. Dan anak saudara masih usia di bawah umur, saudara kasih motor, kendaraan motor, ya, sepeda motor, dia bawa ke jalan raya, saudara izinkan, saudara mencobai Tuhan. Kalau terjadi kecelakaan, jangan salahkan Tuhan. Kamu mencobai Tuhan. Dia belum cukup umur, dia belum punya SIM, jangan kasih dia sepeda motor ke jalan raya. Contoh, ada dua pemuda-pemudi di Korea Selatan. Mereka sangat giat memberitakan Injil, mereka sangat cinta Tuhan, dan mereka suatu ketika di dalam pelayanan mereka di dalam perjalanannya bertemu dengan sebuah sungai yang tiba-tiba airnya naik dan sangat deras, dan mereka akan menyeberangi tempat itu untuk bisa sampai ke tempat pelayanan. Lalu mereka berkata kepada satu di antara mereka berkata begini, ayo kita seberangi aja jalan sungai ini. Kenapa? Karena Petrus bisa berjalan di atas air ketika dia percaya. Kita juga kalau percaya pasti bisa berjalan di atas air. Akhirnya saudara, mereka nekat melangkah melewati arus yang deras itu, dan mereka hanyut mati tenggelam dua-duanya. Dan tersebarlah kabar itu menjadi headline news di Korea Selatan. Dua orang pemuda-pemudi karena imannya mereka mati. Katanya seperti itu. Padahal mereka sedang mencobai Tuhan. Jangan cobai Tuhan, saudara. Yang kedua, yang pertama, bagaimana cara Tuhan melindungi kita? Tuhan akan melindungi kita, tapi kita jangan mencobai Tuhan. Yang kedua, perlindungan Tuhan kadang-kadang bersifat supranatural, tapi kadang-kadang seperti biasa-biasa saja. Saya ulangi sekali lagi, perlindungan Tuhan kadang-kadang bersifat mujizat supranatural, tapi kadang-kadang itu biasa-biasa saja. Seperti misalnya contoh biasa-biasa saja adalah seperti Yusuf menyingkir ke Mesir. Di dalam ayat 13 dikatakan, larilah Yusuf. Lari itu bukan mujizat, itu biasa aja, saudara. Anak kecil juga bisa lari. Ya. Kalau ada bahaya lari, itu bukan supranatural, itu biasa aja perlindungan. Tapi Tuhan melindungi dengan cara suruh kita lari. Tapi kalau kita baca Mazmur 91, itu mujizat, itu supranatural. Tuhan berkata, kamu akan melangkahi ular tedung, kamu akan menonton 1000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 sebelah kananmu, kamu tidak akan kena apa-apa, penyakit sampar tidak akan mendekati kemahmu dan sebagainya. Itu supranatural. Nah, jadi perlindungan Tuhan itu ada yang supranatural, ada yang biasa-biasa aja. Nah, contoh yang biasa-biasa aja misalnya seperti Daud ketika dia di hadapan Raja Akis, adalah salah satu musuh bangsa Israel. Raja Akis itu ingin membunuh Daud, dan Daud sudah terjebak di hadapan Raja Akis. Dia pura-pura gila, liurnya meleleh sana sini, ngomong sendiri, pura-pura ketawa-ketawa, ya, pura-pura garu-garu kepalanya seperti monyet, ya seperti itulah, seperti orang gila lah pokoknya, ketawa-ketawa sendiri dan sebagainya. Dan akhirnya dia lolos. Begitu cara Tuhan melindungi Daud, dikasih hikmat oleh Tuhan. Daud pura-pura gila, itu hikmat dari Tuhan. Nah, bukan Tuhan mengutus malaikatnya hancurkan kerajaan Akis, bunuh Raja Akis dengan malaikat yang membawa pedang. Enggak, saudara. Daud pura-pura jadi orang gila. Nah, kadang-kadang Tuhan memakai kita dengan memberi hikmat kepada kita supaya kita bisa terlindungi, saudara. Nah, saudara, contoh misalnya hal yang supranatural yang pernah kami alami dalam keluarga kami. Suatu ketika kami masih saya berusia 3 tahun pada waktu itu. Ini cerita mama saya dan bapak saya yang cerita, ya. Ya, suatu ketika hampir terjadi kebakaran di kontrakan kami, ya. Dan ketika kami tidur, saya kakak saya tidur dengan nenek saya di satu kamar, bapak mama saya di kamar sebelahnya. Dan saudara, nenek saya cukup lalai, ya, agak lalai, dan lilin yang kami pakai untuk penerangan pada waktu itu tidak ada listrik, ya. Di kota kami baru saja terjadi kebakaran juga sebenarnya. Kebakaran satu kota habis terbakar tahun 84 itu. Kami sedang mengontrak di rumah yang sederhana dan pakai lilin untuk penerangan malam, dan lilin itu roboh
kena kelambunya terbakar. Dan tidak ada yang sadar, termasuk nenek saya tidur pulas. Nah, sebenarnya sudah mulai asap itu sudah naik, api sudah naik, dan tiba-tiba mama saya mendengar suara, ada seperti suara namanya di kampung kami itu namanya keriang, satu serangga yang bunyinya itu namanya keriang di kampung kami, ukurannya sebesar jempol. Nah, itu bunyi dan tidak bisa bikin mama bapak saya nggak bisa tidur. Akhirnya mereka keluar dan mereka lihat, wah, ternyata ada asap di dalam kamar kami. Mereka dobrak dan mereka matikan itu, api sudah besar, ya, hampir membakar. Wah, begitu. Mereka lihat, wah, dari mana asal suara binatang dan serangga itu? Mereka keluar, mereka cari di dapur, ternyata mereka lihat, wah saudara, sangat mengagetkannya adalah serangga itu kepalanya dan badannya sudah terpisah. Artinya serangga itu sudah mati. Kepalanya itu dengan badannya sudah terpisah, sudah digigit semut, dihinggap semut. Kok bisa bunyi? Itu yang tidak masuk akal. Kenapa bisa bunyi? Itulah Tuhan melindungi pada waktu itu. Itulah cara Tuhan melindungi. Itu supranatural, saudara. Nah, tapi ada kadang-kadang Tuhan melindungi kita biasa-biasa aja, tidak yang supranatural. Misalnya diingatkan Tuhan, matikan kompor ketika kita sedang pergi berangkat kerja, tiba-tiba ingat, kompor belum matikan. Itu perlindungan Tuhan, saudara. Misalnya ketika dalam perjalanan kita baru ingat, remnya ini blong nih. Wah, kita pergi ke bengkel sebentar, perbaiki rem. Nah, itu cara Tuhan melindungi kita. Ketika kita pergi keluar rumah, tiba-tiba kita ingat, rumah belum dikunci, kita kunci pintu rumah kita. Ketika saudara berjalan di satu gang, saudara bertemu anjing gila yang rabies mengejar saudara, saudara lari. Ketika saudara lari, lihat ada pohon, manjat itu pohon, itu juga mujizat, saudara. Nah, jangan saudara ada anjing rabies, saudara masih jauh misalnya sudah kelihatan dia ngejar saudara, dalam nama Yesus, iya memang nama Yesus berkuasa, tapi kalau masih bisa lari saudara. Kalau bisa manjat. Gitu cara Tuhan melindungi kita. Kadang-kadang mujizat, kadang-kadang nggak mujizat. Nah, bagaimana bisa terjadi mujizat? Mujizat itu terjadi ketika di luar kontrol kita, di luar kemampuan kita. Itu mujizat Tuhan. Tapi sesuatu yang dalam kontrol kita. Kalau bisa lari seperti Yusuf, larilah kata malaikat Tuhan, larilah Yusuf. Begitu, saudara. Nah, itu yang kedua cara Tuhan melindungi kita. Yang pertama, cara Tuhan melindungi adalah Dia akan melindungi kita, tapi kita jangan mencobai Tuhan. Yang kedua, perlindungan Tuhan kadang-kadang bersifat supranatural, kadang-kadang biasa-biasa saja. Dan yang ketiga, perlindungan Tuhan tidak selalu identik dengan terluput dari masalah. Ketika terjadi suatu masalah, suatu musibah, kecelakaan dan sebagainya, itu menimpa kita, atau virus corona itu juga kena kepada kita, itu bukan berarti Tuhan tidak melindungi kita lagi, saudara. Perlindungan Tuhan itu tidak identik dengan terluput dari masalah. Seperti Yusuf, Maria, dan bayi Yesus terkena dampak dari kekejaman Herodes. Anak bayi di bawah 2 tahun dibunuh, ya. Nasib Tuhan Yesus juga dipertaruhkan di situ dan mereka terkena dampaknya. Kenapa Tuhan tidak bunuh saja Herodes pada waktu itu? Supaya masalahnya selesai. Tidak demikian cara Tuhan melindungi kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita berada di dalam bahaya, ya. Kita dalam bahaya maut, tetapi kita akan diluputkan. Tapi kadang-kadang kita juga tidak diluputkan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Terkadang Tuhan tidak melepaskan, tapi kadang-kadang Tuhan melepaskan, ya tidak selalu identik dengan lepas, ya. Mungkin kadang-kadang orang percaya juga bisa mengalami ditodong orang, seperti saya ketika di Jakarta pernah ditodong orang. Orang percaya juga bisa mengalami penganiayaan, musibah, kecelakaan, penyakit, kematian dan sebagainya. Nah, seperti misalnya Stefanus dirajam dengan batu. Kenapa Tuhan tidak lindungi pada waktu itu? Seperti Petrus misalnya, di penjara pada waktu yang pertama kali dilepaskan oleh malaikat Tuhan dengan cara yang ajaib. Tapi berikutnya ketika dia sudah menginjak usia tua, dia ditangkap lagi dan dia disalibkan terbalik dengan sangat menderita, dia mati syahid. Kenapa Tuhan tidak lindungi pada waktu itu? Seperti Yohanes misalnya, pada waktu dia digoreng hidup-hidup menurut catatan sejarah gereja, dia tidak mengalami kematian sampai dia dibuang ke Pulau Patmos. Semua ada maksud tujuannya, saudara. Nah, saudara, kadang-kadang cara Tuhan melindungi itu tidak berarti kita identik dengan luput dengan persoalan, dengan masalah. Seperti Stefanus, kenapa dia harus dirajam dengan batu? Karena dengan cara itu dia memuliakan Tuhan. Ya, Petrus juga seperti itu, dengan dia mengalami salib terbalik, dia itu membuktikan bahwa
apa yang dia percayai ini benar. Dia berani pertahankan dengan nyawanya, pertaruhkan dengan nyawanya. Saudara, mungkin untuk menjelaskan ini saya mau kasih contoh kisah nyata, saudara. Ada seorang hamba Tuhan, ya, berapa tahun yang lalu, ya, seorang gadis mahasiswi sekolah Alkitab yang sudah hampir selesai. Mungkin tinggal 6 bulan saja dia praktek, dia sudah selesai. Dia ditempatkan praktek di satu pedesaan, di kebun sawit, ya. Dan suatu ketika mereka pergi melayani di rumah jemaat, ya, bersama dengan seorang anak remaja. Mereka bawa sepeda motor. Tiba-tiba ketika mereka pulang malam-malam melewati kebun sawit, ada seorang pemuda menangkap mereka dan menyeret mahasiswi sekolah Alkitab ini, seorang gadis yang sangat cantik ini, ditarik ke semak-semak, diperkosa dan dibunuh. Dan mahasiswi hamba Tuhan, calon hamba Tuhan ini meninggal dunia. Kalau Tuhan itu berkuasa melindungi, kalau Mazmur 91 itu nyata, kenapa pada waktu itu dia harus mati di tangan pemuda itu? Seolah-olah Tuhan tidak melindungi. Di mana janji perlindungan Tuhan? Nah, dalam kasus yang berbeda, kakak saya, seperti yang saya sudah pernah ceritakan, pernah pergi jam 4 subuh, pergi doa subuh ke gereja. Jarak rumah dengan gereja sekitar 40 menit. Dan kita dalam perjalanan dia juga seperti itu kisahnya. Ditangkap oleh seorang pemuda dari belakang, mau diperkosa. Kakak saya sudah tidak bisa melawan dan dia hanya menyebut nama Yesus. Yesus, tolong. Dalam keadaan tidak berdaya itu, tiba-tiba ketika dia menyebut nama Yesus, terjadi mujizat Tuhan. Pemuda itu melepaskan pegangannya dan lari terbirit-birit seperti melihat hantu. Seperti melihat sesuatu yang entah, tidak tahu ya, itu mujizat. Dan kakak saya tidak jadi diperkosa, tidak dibunuh, dan selamat pada waktu itu. Nah, kenapa ada perbedaan di sini? Kenapa kakak saya diselamatkan, dilindungi? Kenapa mahasiswi sekolah kitab ini tidak dilindungi, seolah-olah tidak dilindungi? Apa persoalannya? Apakah Tuhan lebih mengasihi kakak saya? Apakah Tuhan tidak mengasihi hamba Tuhan yang dari Nias itu? Apa perbedaannya? Kenapa seperti seolah-olah Tuhan pilih kasih? Nah, saudara yang kasih Tuhan, perlu saudara ketahui, perlindungan Tuhan tidak selalu identik dengan terluput dari masalah. Kadang-kadang luput, kadang-kadang tidak. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa Tuhan itu maha tahu, dan kemahatauan Tuhan itu melampaui kemahatauan kita. Kenapa pada waktu itu Tuhan mengizinkan hamba Tuhan yang dari Nias itu dia meninggal dengan cara seperti itu dan seperti seolah-olah tidak dilindungi? Dan kenapa kakak saya dilindungi seolah-olah lebih dikasihi oleh Tuhan dan dia masih hidup sampai hari ini? Tuhan lebih tahu, saudara. Alkitab berkata, Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Ya, kamu tidak tahu apa yang kurancangkan dan masa depan itu seperti apa. Kita tidak, Tuhan lebih tahu dari kita. Yang pertama itu, ya, Tuhan lebih tahu bagaimana kelanjutan hamba Tuhan ini kalau dia masih tetap hidup setia atau tidak. Kita kan tidak tahu, saudara. Dan yang berikutnya adalah mungkin tugas dan tanggung jawabnya sudah selesai, sedangkan kakak saya belum selesai. Hamba Tuhan yang dari Nias ini, Tuhan anggap tugasnya sudah selesai. Padahal dia mau nikah sebenarnya 6 bulan yang akan datang, tidak lama lagi, berapa bulan kemudian dia akan menikah. Tapi Tuhan anggap sudah selesai dan Tuhan panggil. Tapi kakak saya mungkin tugasnya belum selesai. Karena apa? Karena setelah itu kakak saya sekolah Alkitab dan dialah yang mendoktrin saya, dan yang makin hari itu makin banyak memasukkan pikiran-pikiran supaya saya pergi melayani Tuhan. Itu kakak saya yang menginspirasi saya. Itulah tugas dia, sehingga saya hari ini bisa khotbah di YouTube seperti ini karena kakak saya yang punya andil untuk mempengaruhi saya. Mungkin itu salah satu tugas dia. Sebab kalau dia meninggal pada waktu itu, mungkin diperkosa pada waktu itu, dia mengalami trauma, dia mungkin stres, gangguan jiwa dan sebagainya, dia tidak bisa mempengaruhi saya. Tapi karena dia selamat pada waktu itu, dia bisa mempengaruhi saya hari ini menjadi hamba Tuhan. Mungkin itu salah satu tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara kasih Tuhan, mungkin menurut saya tugas hamba Tuhan ini sudah selesai, maka dia dipanggil Tuhan dan seolah-olah Tuhan tidak melindungi. Dan kakak saya dilindungi karena tugasnya belum selesai. Menurut saya seperti itu, saudara. Jadi saudara tidak usah heran kalau ada hamba Tuhan yang terkena virus corona dan meninggal. Itu mungkin tugasnya sudah selesai, tanggung jawabnya sudah selesai dan akan digantikan dengan orang-orang yang lebih muda. Ya. Jadi Tuhan lebih tahu dari kita mana yang terbaik, saudara.
Itu menurut saya. Maka oleh sebab itu pada waktu Petrus yang pertama di penjara akan segera dihukum mati, Tuhan loloskan. Tapi yang berikutnya ketika dia sudah tua, tugas tanggung jawabnya sudah selesai, Tuhan panggil dia dengan cara dia disalibkan terbalik. Ya. Stefanus juga seperti itu. Mungkin pada waktu itu tugas tanggung jawab Stefanus sudah selesai, maka dia dirajam dengan batu. Tuhan seolah-olah tidak melindungi, dan Tuhan panggil dia pulang, dan Tuhan menjemput dia di awan-awan. Dan Tuhan lihat loh, di awan-awan Tuhan itu menampakkan, bisa dilihat oleh Stefanus, ya, ada Tuhan menyambut Stefanus, berarti Tuhan mengizinkan. Ya. Nah, karena Stefanus dianggap tugasnya sudah selesai di dalam dunia ini. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, penyertaan Tuhan itu sepanjang waktu dan sepanjang masa. Jangan saudara mengartikan penyertaan Tuhan itu hanya di dalam dunia ini saja. Penyertaan Tuhan itu sampai kita mati, sampai ke surga, sampai selama-lamanya. Itu penyertaan. Jadi kalau dia mati, tetap aja disertai Tuhan dan dilindungi Tuhan sampai ke surga. Itu cara perlindungan Tuhan, saudara. Nah, dan kemudian saudara kasih Tuhan, rencana Tuhan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Kenapa orang ini berkali-kali mengalami maut, hampir mati, hidup lagi. Ya. Mujizat terus. Tapi yang ini, satu orang ini anak Tuhan juga. Begitu satu kali saja dia kena musibah langsung mati. Usianya muda lagi. Bisa saja terjadi seperti itu. Karena rencana Tuhan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Selama tugas saudara belum selesai di dalam dunia, dan saudara masih ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan pada saudara, dan Tuhan masih punya rencana saudara masih hidup dalam dunia ini, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menyentuh saudara, tidak ada satu malapetaka pun bisa mencelakakan saudara, tidak ada satu hal pun yang bisa mencabut nyawa saudara selama saudara tugas dan tanggung jawabnya belum selesai dalam dunia ini. Ingat itu baik-baik. Siapapun, apapun, kuasa apapun tidak akan bisa mencelakakan saudara, tidak akan bisa menyentuh saudara selama tugas saudara belum selesai dalam dunia ini. Kecelakaan apapun tidak akan bisa merebut nyawa saudara. Tapi kalau tugas dan tanggung jawab saudara sudah selesai, maka jangankan kecelakaan, musibah, sakit penyakit, untuk hal sepele saja bisa membuat kita mati. Jika itu sudah selesai, saya pikir itulah persoalannya. Bukan Tuhan lebih mengasihi kakak saya dan tidak mengasihi mahasiswi hamba Tuhan yang dari Nias ini. Bukan, saudara. Ya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa untuk melindungi. Bukan. Ya. Tapi persoalannya adalah seperti itu. Tugas tanggung jawabnya sudah selesai. Rencana Tuhan pada setiap orang berbeda-beda, dan Tuhan itu maha tahu dan lebih tahu dari kita. Dan yang berikutnya, saudara, syarat-syarat agar kita bisa menjadi orang istimewa yang dilindungi oleh Tuhan. Kita kembali ke dalam Mazmur 91. Mazmur 91, syarat-syaratnya seperti apa? Dalam ayat 1 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang istimewa yang selalu dilindungi oleh Tuhan? Ya, orang yang selalu dilindungi Tuhan, yang istimewa adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Artinya dia itu dekat dengan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Orang yang hatinya melekat, connect sama Tuhan setiap saat, setiap waktu, selalu connect, melekat kepada Tuhan hatinya. Orang yang dekat pada Tuhan. Kemudian ayat 14 tadi lanjut, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Orang yang mengenal Tuhan dengan sangat baik, dia tahu percis, ya, perlindungan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupannya dan akan terjadi. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Bila ia berseru kepadaku, artinya perlindungan Tuhan itu harus diminta. Ada beberapa hamba Tuhan berkata begini, untuk perlindungan Tuhan sebenarnya itu otomatis, kita nggak perlu minta perlindungan dari Tuhan. Saya kalau naik pesawat nggak pernah minta perlindungan Tuhan. Saya naik motor nggak pernah minta perlindungan Tuhan. Saya sebenarnya agak kurang setuju ini, saudara. Kalau kita baca dalam ayat ini, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Alkitab berkata, kita harus berseru, minta perlindungan dari Tuhan. Bukankah di dalam doa Bapa kami juga diajarkan seperti itu, saudara? Ya, minta perlindungan. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Dan saudara, ini berarti bahwa sebenarnya perlindungan itu harus diminta, ya, sebelum kita berangkat kemana, pergi kemana, walaupun itu melayani Tuhan, harus minta perlindungan Tuhan. Dan yang berikutnya,
Matius pasal 2 ayat 14 tadi, Yusuf itu disuruh malaikat Tuhan, larilah. Dan malam itu juga Yusuf langsung lari ke Mesir. Artinya Yusuf itu taat. Nah saudara, bagaimana cara Tuhan melindungi kita? Yaitu Dia melindungi kita dengan cara melalui ketaatan kita. Cara Tuhan melindungi kita itu melalui ketaatan kita. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, disitulah ya pagar perlindungan Tuhan itu bisa dimasuki oleh kuasa gelap. Pagar perlindungan Tuhan itu bisa terangkat ya. Dan masuklah kuasa kegelapan akan menghancurkan hidup kita. Contohnya misalnya, kalau kita tidak taat, misalnya kita korupsi, kita mencuri, kita di kantor itu korupsi misalnya, itu sebenarnya perintah Tuhan supaya kita jangan mencuri, kita jangan korupsi, itu adalah untuk melindungi kita. Ketika kita melanggar itu, kita tidak taat kepada Tuhan, maka hancurlah hidup kita. Ketika kita tertangkap oleh KPK karena kita korupsi, sebagai pejabat yang korupsi, masuk penjara, harta disita, jadi miskin, ya hidup di penjara beberapa tahun, 7-8 tahun, kehilangan pemasukan, penghasilan, anak istri kita menjadi menderita. Bukankah sebenarnya itu kita mencelakakan diri kita? Sebenarnya setiap perintah-perintah Tuhan, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini, hormati ayah dan ibumu, dan perintah untuk menghormati Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan dan sebagainya, jangan membuat patung untuk disembah. Itu sebenarnya cara Tuhan melindungi kita. Yaitu jika kita misalnya menyembah patung, kita menyembah kuasa-kuasa gelap itu, maka kuasa setan itu akan menguasai hidup kita dan menghancurkan kita. Maka Tuhan melarang kita untuk melakukan itu. Nah, setiap ketaatan kita kepada Tuhan itu akan melindungi kita, saudara. Itulah cara kerjanya Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, seperti itulah cara Tuhan melindungi kita. Jadi, saudara, Tuhan adalah perlindungan kita. Mazmur 91 adalah tentang mujizat supranatural. Tapi Matius pasal 2 ayat 13-15, Yusuf disuruh lari ke Mesir menghindari Herodes. Itu juga cara Tuhan melindungi. Jadi kita mendapatkan keseimbangan di sini, bahwa yang pertama cara Tuhan melindungi adalah Tuhan akan melindungi kita, tapi kita jangan mencobai Tuhan. Tuhan Yesus berkata, nyala iblis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Yang kedua, perlindungan Tuhan kadang-kadang bersifat supranatural, tapi kadang-kadang bersifat biasa aja. Kadang-kadang itu mujizat, tapi kadang-kadang lari itu juga mujizat, saudara. Nah, perlindungan Tuhan tidak selalu identik dengan terluput dari masalah. Jika tugas dan tanggung jawab kita sudah selesai di dunia ini, ya, seolah-olah Tuhan tidak lagi melindungi kita dan kita akan mati atau terkena musibah, kita akan meninggal dunia. Ya, mungkin tibalah saatnya Tuhan manggil kita. Tapi seandainya waktu kita belum habis dalam dunia ini, tugas tanggung jawab kita masih banyak, Tuhan masih memerlukan tenaga kita, maka tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu kecelakaan pun, tidak ada satu musibah apapun yang bisa mencelakakan kita dan menyentuh kita. Percayalah saudara, termasuk virus corona. Dan yang berikutnya, saudara yang kasih Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, orang yang dilindungi Tuhan adalah orang yang duduk dekat dengan Tuhan, hatinya melekat pada Allah, mengenal Tuhan, berdoa, meminta, dan taat. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan kepada kita dan memberkati kita semua. Amin.